Batam TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bisa Batam Televisi bertemu kembali dalam program Dialog Khusus Batam Televisi bersama saya Herman Asyari. Nah, pada dialog khusus kita kali ini kita akan membahas tentang satu tema, yaitu dunia pariwisata di Kepri. Dimana seperti yang kita tahu bersama saat ini, sebelum pandemi, Kepri pernah menjadi salah satu primadona tujuan wisata di Indonesia dan sempat masuk 3 besar kunjungan wisatawan asing secara nasional. Nah, lalu bagaimana perkembangan dunia pariwisata di 2023 khususnya di Kepri usai pencabutan PPKM sudah dilakukan pada akhir 2022 lalu. Nah, untuk itu saat ini bersama kita telah hadir kedua narasumber kita dari dunia pariwisata Kepri tentunya. Yang pertama ada Bapak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Raja Heri Mokrizal, SHMH. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana perjalanan ke sini tadi Pak? Lancar Pak? Lancar. Gimana kesibukannya sekarang Pak? Kesibukan kita ya rutinitas kantor, terutama berkoordinasi dengan teman-teman penggiat pariwisata, artinya saling berkoordinasi dengan hal-hal yang membuat dunia pariwisata lebih bergairah lagi. Artinya tetap berkoordinasi ya Pak ya, sampai sekarang. Dan selain Pak Heri, juga ada Ketua Asita Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Epa Betty Siahaan. Langsung saja kita sapa Ibu Epa. Selamat siang Bu Epa. Selamat siang. Gimana Bu kabarnya hari ini Bu? Baik. Mungkin bisa disapa dulu Bu pemirsa di rumah. Halo pemirsa Batam TV, selamat siang. Selamat berweekend ya. Ya, ini sudah mau weekend ya Iya, hari ini. Hari ini weekend Pak. Baik, terima kasih Bu Epa. Pemirsa Batam TV, sesuai tema kita 2023, momentum mengembalikan kejayaan pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau. Langsung saja kita bincang-bincang dengan kedua narasumber kita. Dan mungkin kita ke Pak Heri dulu, Pak Heri. Tahun 2023, di mana pariwisata di Kepri dalam triwulan pertama ini cukup mengembirakan Pak. Di mana sementara data yang kami dapat dari bulan Januari, BPS mencatat Kepri dikunjungi 120.648 orang. Nah, kalau diasumsikan 3 bulan atau triwulan Pak dikalikan 3, Januari, Februari, Maret, nah mencapai angka 361.000 orang Pak. Nah, apa pendapat Pak Heri sendiri dalam suasana baik dan berita baik seperti ini Pak? Ya, terima kasih. Kami menyambut baik dengan data yang ditampilkan oleh BPS, bahwa tingkat kunjungan wisatawan ke Kepri itu 126.000 sekian. Yang di 2023 kami tidak berani menargetkan setinggi-tingginya, karena dengan kondisi pasca pandemi ini kita menargetkan 474.000 di 2023. Syukur-syukur di akhir tahun 2023 itu mengalami lonjakan, artinya melebihi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, di sisi lain bahwa dengan tren kenaikan wisatawan, kita juga tidak berdiam diri dengan melakukan inovasi-inovasi terhadap destinasi-destinasi wisata yang sudah ada, kita percantik lagi, dan membuka destinasi-destinasi wisata baru di 7 kabupaten kota.
dengan juga melakukan event-event yang setiap bulan itu ada melakukan Event pariwisata. Baik, kalau dari Arsita sendiri Bu, sampai saat ini kegiatan Arsita apa aja di 2023 ini Bu? Bagaimana Arsita sendiri melihat kabar baik ada peningkatan kunjungan wisatawan di Kepri? Ya, terima kasih Pak Herman ya. Silakan. Sebenarnya Arsita sendiri melihat dengan kenaikan turis yang datang ke Kepulauan Riau sangat positif ya. Tapi sebenarnya pada dasarnya untuk saat ini turis itu baru naik sekitar 30%. 30%. Mulai dari kalau kita lihat ke belakang sebelum pandemik, setelah pandemik ya. Jadi karena sebenarnya tadi saya ralat Pak ya untuk Kepri sebenarnya itu penunjang wisman terbanyak di Indonesia itu nomor 2 ya. Nomor 2. Jadi untuk saat ini kita masih mempunyai banyak kesulitan ya. Jadi banyak hal-hal yang sampai saat ini belum pulih semula sebelumnya. Jadi masih berdampak sedikit ya untuk travel agent yang ada di khususnya di Pulau Batam ini ya di Kepri ya. Jadi kalau dulu mungkin sampai travel agent tersebut sampai tutup ya. Mungkin saat ini dengan dibukanya semua border, jadi sudah mulai berdampak bagus. Jadi para karyawannya sudah mulai masuk yang tadinya 1 ya. Tahun 2022 mungkin masih sangat prihatin ya. Tapi 2023 mungkin kita sedikit optimis seperti yang tadi Pak Heri, Pak Kadis bilang. Target yang ditargetkan dari pemerintah mungkin Batam di Kepri khususnya 1,2 ya Pak ya, 1,2 juta ya. Pak ya. Jadi kita sangat menyambut positif ya. Jadi kita saling kolaborasi dengan pemerintah khususnya Dinas Pariwisata. Kita sama-sama ke depan supaya wisatawan di Batam khususnya di Kepri bisa meningkat. Baik, terima kasih. Mungkin ke Pak Heri lagi, Pak Heri. Bagaimana rencana dan program Dinas Pariwisata ini dalam menyiapkan sarana dan prasarana agar Kepri semakin menarik Sebagai kunjungan wisata bagi para wisatawan, Pak? Mungkin dari segi sarana dan prasarana, Pak. Ya, terima kasih. Dari segi sarana prasarana, untuk sarana hotel itu kan di pihak swasta yang berkompeten. Sementara dari pihak pemerintah daerah sendiri kita membuat program dan membangun destinasi-destinasi wisata yang sudah ada kita percantik. Contoh destinasi wisata religi kuliner di Pulau Penyengat yang merupakan tempat-tempat yang bersejarah. Nah, itu sudah kita percantik. Kenapa? Kita konsen di Penyengat, bagian dari Tanjung Pinang, karena Tanjung Pinang adalah ibu kota provinsi. Kalau Batam itu peran swasta itu sudah sangat tinggi. Artinya kita hanya untuk tahun ini memang kita konsen di Tanjung Pinang karena banyak di Indonesia sendiri tidak. Tanjung Pinang itu sering diidentikan dengan Pangkal Pinang. Pangkal Pinang, Tanjung Pinang sering disamakan gitu, Pak. Iya, disamakan. Nah, itu sangat miris kita selaku orang pemerintahan di Kepri. Jadi kita mencoba Pak Gubernur membuat suatu program, mungkin Bapak bisa lihat atau Ibu bisa lihat di Tanjung Pinang seperti apa. Kota lama Jalan Merdeka itu dipercantik, ya, terus Bandara Raja Haji Fisabilillahnya dipercantik, terus dataran Gurindam 12-nya yang di pelabuhan itu dibuat lebih bagus lagi. Terus Pulau Penyengatnya sendiri itu jalan dan semuanya itu dengan lampu dan itu dipercantik. Artinya apa? Membuat ada pilihan
nantinya wisman-wisman yang ada di Lagoy itu diusahakan mereka berwisata di Patung Seribu, di apa. Artinya fokusnya di Pulau Bintan itu Pak Di ya? Pulau Bintan. Kalau di Batam itu kan mungkin ya peran swasta itu kan lebih inilah, lebih persentasenya lebih banyak, besar Pak. daripada di Bintannya sendiri. Iya. Kalau Bintan kan ya seputaran Lagoy Kalau mungkin saja. Batam sudah cukup terkenal Pak Udah ya? cukup terkenal. Jadi sama kayak kalau kita ke luar negeri kan dari Iya. mana, Indonesia. Tapi nggak kenal, tapi Bali. Taunya tahu. Bali, ya. Nah, ya seperti itulah. Ya itu yang kita usahakan pelan-pelan dari 7 kabupaten kota itu kita membuat tidak ketertinggalan jauh dari Batam sendiri. Artinya ketimpangannya nggak terlalu tinggi Kita ya? jomplang gitu. Kita Bapak Gubernur berusaha seperti itu. Tapi kalau dari Asita sendiri Bu melihat potensi dari Tanjung Pinang atau Pulau Bintan sendiri seperti apa? Mungkin program-program untuk di sana? Oh, kalau Tanjung Pinang khususnya Pulau Bintan ya, itu Asita sangat dampak besar ya. Ya. Dimana kita di sana bisa menjual paket itu lebih banyak ke pleasure. Pleasure. Ya, pleasure maksudnya khusus ke pulau-pulau. Kan di daerah Bintan sana juga masih ada pulau ya, seperti Sand Island ya, Pulau Pasir. Nah, Betul. jadi kebanyakan khususnya mancanegara dari Singapura atau Malaysia, untuk Bintan itu mereka bukan hanya untuk pleasure juga, dan di sana juga kita selalu menjual paket golf. Ya, jadi kebanyakan di Kepri ini khususnya kita yang kita tawarkan kebanyakan minat-minat untuk wisman ini berbagai macam ya, berbagai macam. Jadi ada yang khusus untuk seperti tadi Pak Heri sudah sampaikan, khusus untuk paket wisata religi ya, yaitu kunjungannya ke Pulau Seribu, terus ke Pulau Penyengat ya. Tempat-tempat yang bersejarah di Nah, ada juga mereka wisman ke sini untuk khusus untuk makan seafood. Seperti kita pernah wawancara untuk khusus untuk wisman yang datang ke Pulau Batam sama ke Bintan. Waktu itu kan kita ada acara ya. Jadi kita sempat wawancara mereka. Mereka itu datang ke sini merindukan seperti makanan khas Batam, seafood, katanya seperti itu ya. Jadi banyak jenis paket yang kita tawarkan ke mereka. Ada juga mereka datang ke sini hanya untuk massage gitu ya. Jadi ada paket massage, ada paket spot yang tadi golf ya. Jadi khusus untuk itu mancanegara ya. Dan untuk khusus turis lokal, untuk turis lokal sendiri kita banyak menawarkan paket-paket meeting ya, meeting insentif, di mana kan sebenarnya yang kita jual di Kepri kan masih, kalau dibanding daerah-daerah lain di Indonesia, kita kan masih tertinggal jauh ya. Jadi kita selalu mengcombine paket itu dengan Singapura, Malaysia. Artinya gitu. karena letaknya dekat tadi Iya, ya. jadi kita harus berkolaborasi. Berarti nilai jualnya tadi karena destinasi Batam ini, dekat iya. sama Singapura juga. Jadi gitu. destinasi yang tiga ini. Entry point. Jadi antara Batam Bintan untuk yang antar pulaunya, atau yang keluar negerinya Batam Singapura, bisa Batam Malaysia gitu. Jadi hubnya itu di Batam ya. Jadi untuk sekarang ini kan Pulau Bintan itu semenjak pandemik, Pulau Bintan ramai dengan wisatawan lokal. Lokal. Iya. Lebih ramai lokal daripada wisatawan mancanegara ya. Iya. Dan selama pandemik itu Bintan kan kosong untuk wisman. Jadi itu semua diisi oleh wisatawan lokal. Iya, wisatawan Nusantara. Khususnya mungkin kalau Batam itu bisa menyumbang lokal ya, ke sana bisa dibilang 30%, luarnya 70%. Baik, mungkin satu pertanyaan dari Pak Eri nih Pak. Untuk tadi kita bicara masalah wisatawan mancanegara, itu dari negara mana aja yang banyak masuk ke Kepri? Mungkin Bu Epa juga bisa nambahin nanti. Yang negara yang terbesar di Kepri ini di samping Singapura itu kan India, Malaysia juga. yang di luar ASEAN, India sama
Jepang. Jepangan juga. Korea apa Jepang? Dari Asita sendiri gimana Bu? Selama pengalaman Asita? Kalau ini setelah pandemi apa sebelum pandemi? Setelah pandemi. Oh, ini, setelah Bu. pandemi Iya. yang mendominan itu masih Singapura sama Malaysia, ya. Kalau untuk Korea sama Jepang atau India itu Ya. kita masih minim ya, karena kita kesulitan di POA, ya harus bayar POA. Iya, iya. Jadi saat ini sih yang didominan sama Singapura sama Malaysia. Hampir kalau Malaysia itu mereka terkenal dengan ke Batam ini khusus untuk golf, ya. Golf, dan mereka datang ke Batam atau ke Bintan itu khususnya weekday. Ya, weekday. Kenapa? Karena memang paket golf itu sangat murah weekday ya. Iya. Jadi mereka bukan hanya naik ferry aja ke Batam, jadi mereka naik pesawat. Naik pesawat juga. Iya, jadi banyak travel kita, khususnya Asita, itu khususnya weekday itu sangat sibuk ya. Mereka sibuk sekali, hampir tiap hari ada tamu golf. Tapi kalau untuk turis lokal atau dari Indonesia sendiri, itu kebanyakan dari daerah mana? Seperti dari provinsi mana kalau untuk di Kepri? Untuk di Kepri ya. Kalau Mungkin dekat-dekat perbatasan seperti Jambi atau dari Riau sendiri kali ya? Setahu saya itu dari Sumatera Utara. Sumatera Utara yang banyak. Sumatera Utara dan Pekanbaru, Riau. Tapi yang banyak itu Sumatera Utara. Makanya kita kemarin dengan Bapak Gubernur membuat promosi di Medan itu dengan memasang beberapa TV di Durian Ucok sama Durian Bolang. Itu hanya untuk mempromot destinasi-destinasi wisata yang ada. Artinya pasang iklan di sana Pak ya? Nah, selanjutnya dengan Pekanbaru juga dipasang. Nah, selanjutnya Bapak Gubernur itu berusaha istilahnya dengan jaringan transportasi yang tidak harus, ya itulah risiko kita beberapa pulau. Iya, Kepri, kepulauan ya, wilayah kepulauan. Biaya tinggi kan. Jadi bisa direct dari Kuala Namu ke Tanjung Pinang. Jadi tidak harus ke Batam dulu. Jadi kan itu kan biaya tinggi. Iya. Ya termasuk dari Palembang apa. Transit itulah yang dipercepat ya Pak ya? Udah Pak, ini belum. diusahakan ya. Sekarang Akan udah mau mulai jalan Pak. Makanya kemarin waktu di Medan kita juga mengundang Ketua Asita. Iya, Pak Sailato itu. Gitu untuk melakukan kolaborasi dan promosi usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam ini provinsi untuk meningkatkan di samping Wisman yang kita targetkan ya bisnis yang ada pun ya kita berusaha dengan biaya yang tidak besar gitu. Baik. Terima kasih Pak penjelasannya, Pak Eri dan juga Bu Epa. Baik, pemirsa Batam TV, jangan kemana-mana, karena setelah ini kami akan kembali lagi. Tetaplah di Dialog Khusus sesaat lagi. Jaga kesehatan sedari awal. Makin banyak hal yang akan mengancam kesehatan Anda dan keluarga. Mulai dari polusi lingkungan, hingga berkembangnya berbagai virus dan bakteri berbahaya. Mulai dari peredaran darah yang tidak lancar, menopause dini, osteoporosis, serta berbagai penyakit berat lainnya. Berikan hanya yang terbaik untuk Anda dan keluarga. Agar kesehatan selalu terjaga, segera konsumsi Saponix, mengandung Korean Red Ginseng Extract Powder, vitamin C untuk menjaga daya tahan tubuh, vitamin B1 sebagai sumber energi, vitamin B2 mencegah anemia, kalsium,
meningkatkan stamina dan daya ingat. Magnesium memperkuat struktur tulang. Mangan untuk tumbuh kembang tulang dan syaraf. Biotin menjaga kesehatan mata. Iron untuk meningkatkan konsentrasi. Selenium menjaga imunitas. Potasium untuk menunjang tumbuh kembang. Folic acid untuk memperkembang kognitif dan motorik. Niacinamide untuk mengatasi masalah pada kulit. Saponix telah memiliki sertifikasi internasional dan telah lulus uji klinis dari BPOM dan tentunya halal. Saponix dibuat dari Korean Red Ginseng Extract Powder yang berkualitas paling baik serta diproses dengan teknologi super canggih. Serta telah diakui sebagai produk terbaik Red Ginseng di Korea. Saponix juga telah mendapat bintang jasa dari Presiden Korea atas kontribusi untuk kesehatan masyarakat Korea dan ekspor. 대동고려삼 주식회사는 대표적인 우수 제조업체로서 국제 품질 인증 획득은 물론 인도네시아 식약청의 수입 허가와 할랄 인증을 취득, 다양한 인삼 제품을 수출하고 있습니다. Segera konsumsi dan rasakan manfaatnya. Bulagan, forever young and healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan dirgahayu keluarga besar putra-putri Polri, KBPP Polri yang ke-20 tahun 2023. Sebagai wadah komunikasi dan koordinasi sesama putra-putri Polri, semoga semakin eksis dalam ladang pengabdian terhadap Polri, keluarga polisi, masyarakat, pemerintah, bangsa, dan negara. Makna gurindam jadi penyuluh, warisan adat dari petua, dirgahayu putra-putri Polri yang ke-20, wujudkan pengabdian untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Tam Televisi, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus, masih mengenai tema kita 2023, momentum mengembalikan kejayaan pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau. Dan masih bersama Bapak Heri dan juga Bu Eva. Pak, kita lanjut lagi bincang-bincang kita terkait perkembangan dunia pariwisata di Kepulauan Riau. Nah, untuk di tahun 2023 ini Pak, untuk kalender event pariwisata di 2023 ini apa saja yang untuk di Kepri sendiri Pak? Di Kepri sendiri itu dari 7 kabupaten kota, itu yang terbanyak itu di Batam. Yeah. Di Batam event pariwisatanya, jadi total semua event dalam 2023 itu ada sekitar ratusan ya. Ratusan ya. Artinya tapi, dari ratusan itu dibagi di 7 kabupaten kota. Yang terbanyak di Batam. Paling banyak di Batam. Nomor 2 di Tanjung Pinang, Bintan, Karimun, selebihnya ya Lingga, Natuna, Anambas. Artinya kita coba membuat suatu pilihan bagi Wisman atau Wisnus untuk melakukan kunjungan dalam hal ini ya di event-event wisata tersebut. Untuk jadwalnya sendiri Pak, mungkin dari Januari sudah dimulai atau dari Maret Januari, atau disesuaikan dengan seasonnya gitu? Iya, dari Januari sudah dimulai, beberapa kabupaten kota sudah, terus nanti ya ke depan ya salah satu ya juga di Batam untuk ke Kenduri Seni Melayu itu. Mungkin ada di Bintan, ada Tour de Bintan gitu di ya. Tanjung Pinang itu ada festival lantern ya. Mungkin di Kabupaten Natuna juga banyak ya potensi wisata seperti pantainya juga. Betul. Baik. Kalau dari Arsita sendiri Bu, melihat kalender event yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Kepri untuk 2023 ini, bagaimana dukungannya Bu?
dari Arsita sendiri? Iya, makasih Pak Herman. Sebenarnya dari Arsita sendiri sangat mendukung ya setiap event yang ada di Pulau Batam, khususnya yang diadakan oleh pemerintah, ya. Di mana event pariwisata ini kan salah satu ajang promosi, ya. Nah, Arsita sendiri punya event yang diberikan minta dukungan dari pemerintah, ya. Jadi Berkolaborasi. kalau kita tiap tahun memang ada event, ya. Artinya Arsita sendiri juga punya event Punya sendiri. event sendiri, tapi disupport oleh pemerintah. Nah, kalau kita lebih ke promosinya, ya. Jadi hampir tiap tahun kita mengadakan event promosi, di mana ini event terbesar untuk Arsita ajang promosi. Jadi sebenarnya ini sangat bagus kalau pemerintah masih mensupport ya. Karena kenapa? Kalau event ini kan ajang promosi antara travel agency yang ada di seluruh Kepri sama yang ada di luar negeri, ya. Jadi itu B2B, business to business. Jadi tidak perlu harus mengeluarkan duit kita keluar, kita mengundang mereka ke sini, gitu. Dan memang event ini kita adakan tiap tahun. Ya, ini adalah salah satu event yang paling cepat untuk promosi. Di mana contohnya seperti apa, Bu, untuk eventnya? Event ini jadi kita menjual B2B. Jadi di sini terjadi bisnis, ya. Terjadi kan kalau kita saling berhadapan langsung, kita satu trust, ya, trust, dan juga mereka kesini itu lebih mengetahui produk, ya. Jadi produk-produk yang ada sekarang di Kepri itu mereka lebih tahu, ya. Jadi bukan hanya travel agent aja yang kita ikut sertakan di sini, ya. Jadi seluruh travel agent di Kepri dan juga hotel yang ada di Pulau Bintan, di Tanjung Pinang, Lapangan Golok, juga semua hotel-hotel yang ada di Batam. Jadi kerjasama, ya? Iya. Jadi ini benar-benar ajang promosi yang paling cepat untuk membangkitkan pariwisata yang ada di Kepulauan Riau, ya. Dan salah satu event mungkin yang terdekat, ya, yaitu Arsita sendiri melakukan kerjasama. Itu di bulan Maret ini? Di bulan Mei. Bulan Mei? Ya. Itu eventnya, jadi Kadin itu sebenarnya hampir tiap tahun Kadin melakukan kerjasama dengan Arsita. Jadi tapi cuman event ini langsung dibawahi oleh Kadin, cuman kita mensupport, menjual, ya, menjual paket itu. Dan ada rencananya sih, kemarin kita baru selesai meeting di Tering Bay. Jadi event ini event Golf Championship, ya. Jadi akan diadakan di bulan Mei, tanggal 17 dan 18, ya. Dan ini nanti akan dibuka oleh Pak Menteri, ya, Pak, ya. Nah, di sini nanti kita Arsita akan ikut andil, mungkin akan pegang maratonnya. Jadi ada maraton, triathlon atau seperti apa gitu? Beda, ya. Maraton tim beda lagi. Kalau ini mungkin kebanyakan pesertanya mungkin yang dekat-dekat aja. Kalau triathlon kan dari seluruh dunia, Pak, ya. Udah lebih besar, ya. Lebih besar, event besar lagi. Dan ini nanti maraton yang bulan Mei ini adalah route to maraton, rencananya ke Maraton Barelang yang 42 kilo. Ya, jadi itu mungkin kita bisa mempromosikan atau mengambil pesertanya mungkin dari luar. Baik, Pak Heri, dari target event-event wisata yang sudah dijalankan, bagaimana menargetkan kunjungan wisatawan, Pak? Mungkin dari satu event ini kita targetkan berapa gitu? Kalau kita menargetkan secara satu event, itu kita tidak terlalu muluk-muluk lah. Muluk dalam artian dalam satu event itu 500 atau 1000 bisa kunjungan itu dilakukan, ya alhamdulillah. Contoh, saya kemarin juga rapat sama di Batam View. Mereka akan mengadakan semacam konferensi itu 27 negara akan diundang ke Batam, di Batam dengan jumlah peserta kurang lebih 500-an. 500-an, terus ya
mereka melakukan meeting dengan menawarkan beberapa destinasi wisata, salah satunya wisata mangrove yang ada di seputaran Batam View itu. Itu di bulan September ya. Iya. September. Nah, itu yang udah. Nah, terus kan Ibu Eva bilang tadi di bulan Mei ya, Iya. yang Golf Champion. Iya. Itu bulan Mei. Nah, kalau golf itu kan sekitar ratusan juga Bu ya. Ratusan, Pak. Ratusan. Ya. Itu. Terus di Batam View itu akan dibuka semacam bazar kuliner untuk UMKM. Nah, kemarin Pak Andi menargetkan 10 tenan ya kan, gratis. Saya bilang kalau bisa ya di atas 25. Di atas 25 untuk UMKM ya. Gitu. Jadi kalau kita memanfaatkan momentum seperti momentum Ramadan nantinya, itu Dinas Pariwisata melihatnya seperti apa? Mungkin dari Arsita juga melihatnya seperti apa? Mungkin ada momentum tertentu seperti bulan Ramadan itu, Pak. Itu bisa dimanfaatkan seperti apa, Pak? Bisa dimanfaatkan, terutama ya kita di wisata kuliner dengan bazar kuliner yang kan banyak makanan khas tradisional yang bisa pas bulan puasa ditampilkan ya, mungkin yang jarang kita jumpai ya. Betul. Tapi kalau dari Arsita seperti apa Bu? Mungkin menjual paket-paket religi seperti ada momentum tertentu bulan Ramadan gitu, gimana? Oh iya, jadi kalau untuk khususnya bulan Ramadan ya, kebanyakan sih turis-turis yang datang ke sini itu turis-turis dari Malaysia yang khususnya untuk yang pribuminya atau yang disebut Melayunya ya. Orang Melayu. Ya, jadi kadang mereka nggak sempat ke sini, kadang mereka kirim ke kita uang untuk didonasikan langsung ya. Kalau mereka lagi sibuk ya. Dan tapi pada dasarnya mereka tiap minggu selama Ramadan itu ada aja grupnya pas lagi ke Batam. Artinya Arsita juga ngurus kegiatan amal seperti itu juga, Bu ya? Iya, memang kalau tiap tahun kita selalu mengadakan kegiatan amal. Mungkin kayak kurban juga pas di kurban. Kalau kurban itu otomatis banyak sekali mereka datang ke sini. Nah, bisa sampai sekitar kalau di Tanjung Riau ya, itu berbas-bas. Ya, kita berkeluarga. Iya. Rombongan. Tapi kalau kita flashback sendiri Bu, pas pandemi kemarin gimana tuh kegiatan pas pandemi kemarin karena border ditutup, ya mereka nggak bisa masuk. Tapi ini di 2023 ini udah mulai kembali. Udah. Seperti sebelum pandemi ya. Iya. Oke. Pelan-pelan lah Bang. Mudah-mudahan di 2018 itu kan yang tadi Mas Usman bilang nomor 3, kita nomor 2 ada dikoreksi 2 juta sekian ya. Artinya kita masuk 3 besar ya. Setelah Bali, Jakarta ya, baru setengah bahasa Bali kita. 2019 kita Pak. Ya, 2019 kita nomor 2 setelah Bali. Setelah Bali, baru Jakarta. Baik. Nah, harusnya kita bukan nomor 2, harusnya nomor 1. Nomor 1 ya. Karena dekat sekali ya Pak. Satu dekat geografis, terus pilihannya banyak, destinasi wisatanya banyak. Saya rasa tidak kalah dengan Bali. Cuman kekalahan kita mindset dari masyarakat Kepri itu sendiri beda dengan kalau kita berwisata di Bali. Makanya masyarakat sendiri sudah sadar ini tempat wisata gitu. Iya. Tempat tujuan wisata. Mereka merasa memiliki industri itu. Kalau kita kan masih belum ya Bu ya. Iya, masih jauh Pak. Masih jauh pelaku-pelaku industri pariwisata itu masyarakat menganggap ya yang punya ya Arsita, ya PARI, pemerintah daerah. Nah, mindset itu yang perlu itu PR kita lah ke depan. Kesadaran berwisata dari masyarakat sendiri juga sih. Contoh gerbang masuk pelabuhan atau apa, tidak perlu lagi, mohon maaf,
teman-teman apa supir atau Iya. apa berdiri kan gitu kan. Tertipannya itu. Nah, ya. Iya. nah itu kan memberikan kesan Mhm. bahwa kayak Kenyamanan juga. nah gitu. Berarti kita harus banyak belajar juga dari Bali ya, seperti Iya. mengelola tempat wisata mereka. Dan mereka juga menjadi guide secara otomatis. Iya. Mhm. Dia menguasai informasi-informasi yang harus disampaikan ke Mhm. Wisnu Sarwisman Tempat- itu paling sendiri. tidak tahu tempat-tempat wisata Iya. yang paling dicari Iya. orang ya, mungkin di Kepri gitu. Itu. Makanya juga kemarin ada beberapa teman dari di luar pemerintahan menyarankan ya kayak di destinasi wisata tertentu itu minimal mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, terutama dari contoh kalau di penyengat itu sendiri ya yang bawa becak Ya. dia harus paham Iya. dengan sejarah yang harus didatangi Ya. oleh Wisman atau Wisnu, terus bisa berkomunikasi dengan baik gitu minimal, terus berbusana yang benar. Ya, itu salah satu yang ya PR ke depan lah. Tapi sekarang udah ada pelatihan-pelatihan seperti itu, Pak. sudah Mungkin udah ada. Baik, nah kalau Bu Sita sendiri melihat wilayah Kepri kan luas. Selain Tanjung Pinang dan juga Batam itu kan ada kabupaten lain. Mungkin dari kabupaten lain seperti Natuna dan Kabupaten Lingga, potensi apa yang bisa digali di sana? Iya. Kalau dari Kalau Asita untuk sendiri? Batam Pinang kan udah biasa ya, Udah biasa. apalagi Tanjung Pinang. Nah, ini sih memang khususnya pemerintah perlu melirik ke Natuna sama Natuna. Anambas, ya. Terutama Natuna ya, Anambas Iya, ya. karena memang potensi objek wisata di sana itu sangat menjanjikan, ya. Jadi punya pantai yang sangat bagus, pasir putih ya, dan sebenarnya di sana hotel-hotel berbintang juga tidak ada. kalah ya. Berarti sudah ada ya? Bu, ya? Sudah seperti Natuna udah ada beberapa bintang 4, bintang 5 juga. Bintang 5, ya. Cuman aksesnya yang ke sana itu sampai saat ini Ya. masih minim, ya. Dimana kan kalau pesawat aja dari Batam sangat mahal, ya. Iya. Itu harga pesawatnya bisa 1,8 one way. Itu kalau 2 pesawat yang jalan. Iya. Kalau satu Dan 2,5 juta satu kali jalan. iya Dari benar. Asita sendiri gimana cara jual paketnya, Bu? Kalau kita jual Jauh paket gitu. ke sana kadang tidak selalu bisa confirm ya. Iya. Setelah melihat harga, waduh, berpikir 2 kali mungkin ya untuk harga. Tapi kalau hanya pingin tahu ke sana seperti apa, kadang ada juga yang bayar mahal. Dan kita kesulitan untuk operator travel agent yang ada di sana. Jadi masih dipegang mungkin di dominan hanya baru 1, ya. Karena kan itu kan transportasi di sana pun masih jauh-jauh ya, Ya. ya jauh-jauh. Maksudnya jarak antar destinasi Iya. juga jauh. Iya. Walaupun potensinya besar tadi ya. Iya. Tapi karena jarak tadi juga masalah ya, Pak. Yaitu dan di sana itu mungkin butuh pengembangan dan butuh investor lah, ya Pak ya. Iya. Terutama yaitu tadi kan selama ini kan transportasi yang berlaku pesawat udara yang tanda petik biayanya sangat besar. Nah, kemarin ada teman-teman menyarankan kenapa tidak Pak dengan kapal pesiar kecil Ya. yang destinasi dari Batam, Anambas, Iya. Natuna. Nah itu kan bisa minimal mereka stay-nya 7 hari gitu. Nah itu memang sesuatu yang sangat bagus, tapi kan ya itu tadi Bu Eva bilang perlu investor yang sangat peduli. Iya. Tapi memang untuk seluruh wilayah di Kepri, Pak, seluruh kabupaten dan kota itu memang dicanangkan untuk kegiatan pariwisata atau memang ada program sendiri, misalnya Karimun kita lebih ke pertanian atau lebih ke industri seperti apa gitu? Iya. Itu atau dibagi atau semua kabupaten kota itu kita Satu pusatkan pariwisatanya? Pariwisata enggak. Enggak. Artinya gini,
Di dunia wisata Ya. itu Batam kan lebih didominasi dengan wisata MICE ya. Iya. Mais ya. MICE. Meeting, exhibition Ya, gitu ya. Tanjung Pinang Oke. itu lebih di Religi, pada ya. religi. Karena Religi, kita oke. juga lagi Pak Gubernur itu mau merevitalisasi gereja yang tahun 18 berapa gitu di Tanjung Pinang ya, termasuk pokoknya bangunan-bangunan Tua ya, Pak. yang lama itu yang apa bisa dijual ke wisatawan ya, itu dilakukan oleh pemerintah. Mungkin dibuat kayak satu kota tuh Tanjung Pinang gitu ya. Itu. Nah, ya. Jadi terus ya Bintan itu sendiri kan wisata sport ya. karena kan lapangan golfnya sama dengan Batam. Iya. Nah, selebihnya ya menyesuaikan aja. Itu termasuk Karimun ya kan yang berdekatan sama negara tetangga ya itu tadi wisata religi dalam bulan-bulan tertentu itu Iya. biasanya kan banyak bulan puasa atau lebaran, Imlek atau apa gitu. Tapi kalau kita lihat Kabupaten Karimun sendiri ya, WFA kan dekat juga nih sama Singapura dan Malaysia. Itu biasa wisatawan ngapain di sana gitu? Oh. Apa yang mereka cari, Bu? Kalau selama ini sih wisatawan di sana itu banyak juga Wisman, karena kan ferry dari Singapura ke sana langsung ya. Jadi mereka suka makan seafood sih di sana. Di Karimun Iya. terkenal sama seafood Iya. ya. Sama belanja juga. Di sana juga kadang mereka wisata religi juga ada di sana. Tapi kalau di sana seperti Batam juga bisa pulang hari. Bisa. Kalau di Karimun bisa ya, Pak? Ya? Bisa. Tapi rata-rata orang Singapura banyak yang nginap di sana 2 hari 1 malam. Baik, mungkin kita tahan dulu perbincangan kita, Pak Heri dan juga Bu Eva. Kita nanti lanjutkan lagi di segmen ketiga. Usai di rumah, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetaplah di Dialog Khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan dirgahayu keluarga besar putra-putri Polri, KBPP Polri yang ke-20 tahun 2023. Sebagai wadah komunikasi dan koordinasi sesama putra-putri Polri, semoga semakin eksis dalam ladang pengabdian terhadap Polri, keluarga, polisi, masyarakat, pemerintah, bangsa, dan negara. Makna gurindam jadi penyuluh, warisan adat dari petua, dirgahayu putra-putri Polri yang ke-20, wujudkan pengabdian untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa Batam Televisi, kita kembali lagi di Dialog Khusus Batam Televisi kali ini terkait 2023, momentum mengembalikan kejayaan pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau. Masih bersama Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Raja Heri Mukrizal, dan juga
Ketua Asita Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Epa Betty Siahaan. Kita langsung lanjut di segmen ketiga ini. Mungkin kita lanjut mengenai target di 2024 nanti terkait perkembangan dunia wisata di Kepulauan Riau. Baik, mungkin ke Pak Heri dulu. Pak Heri, Pak, seperti yang kita tahu, di mana negara tetangga kita, khususnya di Malaka, saat ini sedang mempersiapkan tahun lawatan Malaka 2024. Nah, mereka siap menerima kunjungan wisatawan asal Indonesia. Nah, dari Kepri sendiri untuk 2024 mungkin udah ada program atau rencananya seperti apa, Pak? Terima kasih, Ya. Bung Herman. Di target 2024, di mana kita stakeholder, dalam hal ini pemerintah, swasta, dan pelaku-pelaku usaha wisata, mengharapkan kolaborasi yang sangat baik, di mana destinasi-destinasi wisata yang sudah ada tadi yang saya sebutkan, melakukan sinergitas dan integritas secara baik dengan mengurangi cost, ya, biaya tinggi, dan artinya mereka punya pilihan untuk melakukan kunjungan-kunjungan di wisata baik khususnya Batam maupun Kepri secara umum, di mana yang tadi saya katakan bahwa kita dalam hal ini pemerintah daerah merevitalisasi beberapa kawasan-kawasan, bangunan-bangunan yang bersejarah yang bisa dijual oleh teman-teman Asita untuk bisa menjadi pilihan melakukan kunjungan wisata di Kepri itu sendiri. Baik, kalau dari Asita sendiri, Bu, yang langsung berhubungan langsung dengan seperti negara tetangga Singapura dan Malaysia, apa atau program apa yang mereka buat yang bisa kita lakukan di sini juga? Contoh dari mereka yang bisa kita kembangkan di Kepri, mungkin seperti apa? Oke, terima kasih Pak Herman. Untuk saat ini mungkin kita sendiri harus banyak melakukan promosi dalam event-event ya. Jadi memang di Batam itu kita harus, kalau pariwisata itu mau bangkit kembali seperti sebelumnya, kita harus banyak mengadakan event di sini, ya, yang mana kita bisa jual keluar, ya, juga di dalam negeri, ya. Nah, untuk saat ini kan kita terkendala dengan masalah hanya ada dua saja sebenarnya, ya. Itu masalah di POA ya Pak ya, sama masalah di tiket ferry, ya. Jadi sampai saat ini turis-turis yang dari luar masih banyak mengeluh tentang harga tiket ferry yang sangat mahal. Itu ya. yang menetapkan dari dua negara atau seperti apa? Operator kapal. Operator ferinya, mereka sangat kompak sekali sampai saat ini, tidak bisa menurunkan seperti harga. Yang kita tahu itu kan mungkin harga di waktu pandemi ya, atau seperti apa? Jadi Itu, waktu sebelum pandemi kenaikannya itu seperti apa, Pak? Kenaikannya sangat signifikan, lebih dari 100%. Iya. 100% ya. Lebih dari 270 sudah 300 jadi 800. Kemarin Mungkin dulu ke Singapura 400 sudah PP ya, Bu ya? 730. Sekarang 700-an. Iya. Nah, artinya apa? Tadinya sebelum dengan tiket 300 atau 270, mereka satu keluarga bisa datang 5 orang. Iya. Tapi dengan kondisi harga tiket yang begitu mahal, mereka paling ya 2 orang saja. 3 orang. 3 orang tinggal. Mungkin budget untuk 4 orang bisanya cuma 2 sekarang ya. Iya. Itu. Jadi kok masalah POA tadi Pak, bisa on arrival dari Dinas Pariwisata sendiri melihatnya seperti apa? Mungkin ada makasih. treatmentnya seperti apa? Jadi Pak Gubernur sudah menemui beberapa minggu lalu, karena itu kan kewenangannya di wilayah Kementerian Hukum HAM, dalam hal ini Dirjen Imigrasi, ya. Imigrasi, beliau memohon dengan sangat bahwa kalau bisa visa on arrival itu tidak sebesar $50, tapi kalau bisa turun $20 seperti dulu ya, ya
alhamdulillah. kita Atau berharap ada seperti kebijakan yang tidak mendiadakan, Pak? Atau nggak ada sama sekali, itu ada kemungkinan? Nggak? itu. Nah itu kebijakannya di Itu kebijakan negara. Pemerintah pusat. Ya. pemerintah pusat. Iya. Oke. Padahal dengan $20 atau $25 lah Bu ya paling mahal, itu akan memberikan efek yang sangat besar dengan ekspatriat yang ada di Singapura ya. Atau Karena mereka kan negara pemegang paspor yang negaranya tidak bebas visa di kita kan. Gitu. Ya kalau ekspat di Singapura aja sih dikasih free seperti warga negara Singapura, itu sangat menguntungkan bagi Kepri loh sebenarnya ya. Iya. Jadi Asita sendiri untuk meyakinkan mungkin dari Wisman sendiri masuk ke Kepri dengan adanya POA itu seperti apa Bu? Cara meyakinkan mereka? Dengan kan udah tahu mahal nih, tapi mereka tetap datang gitu. Oh ya itu dia. Kebanyakan saat ini FOA itu mereka hanya dengan kepentingan ini aja, kepentingan yang sangat urgent gitu ya, baru datang ke sini. Ya. Tapi kalau untuk kepentingan hanya untuk bersenang-senang seperti zaman dulu, untuk hanya untuk trip holiday, mereka berpikir dua kali ya. Jadi sampai dulu saat mungkin pagi datang bisa pulang malam lagi pulang lagi ya, Pak ya. Sekarang trennya beda ya Bu ya. Sampai saat ini juga sekarang ini kan airport baru ini yang udah dipegang sama Batam International, Bandara Internasional Batam ini, sampai kemarin-kemarin ada wacana mau charter pesawat. Iya, sampai saat ini tidak terrealisasi. Ya, dimana kan kalau mereka charter pesawat ke sini, kalau hanya Batam Bintan aja sangat kurang worth it gitu ya. Mereka pingin juga ke beberapa negara. Jadi Batam, Singapura, Malaysia. Maunya mereka itu kemarin itu kalau bisa hanya satu kali aja bayar POA, ya. Jadi kalau udah keluar, otomatis nanti kan pulangnya dari sini juga karena charter. Nah kemarin itu kita sudah minta dari Asita sendiri, kita kan ada satu pemain operator untuk Korea ya. Jadi udah mengadakan negosiasi juga sama pemerintah, ya Pak ya, juga sama agen-agen yang ada di Korea, tapi belum terrealisasi sampai saat ini. Itu karena POA juga salah satunya. Artinya mereka harus bayar 2 kali gitu? Iya, dan sangat berat buat mereka. Mereka sangat keberatan dan akan menambah kos kan. Sedangkan tadi Pak Heri bilang berwisata sekarang mengurangi kos. Ya, karena kenapa? Untuk membangkitkan pariwisata kembali ya kita harus memberikan insentif kepada turis-turis ya. Seperti Hong Kong kalau nggak salah saat ini mereka mengeluarkan satu promosi tiket pesawat free ya. Tiket pesawat iya kalau nggak salah buat ribuan orang ya. Nah untuk Singapura untuk orang Singapura sendiri, Singapura Tourism itu juga mengeluarkan insentif. Mereka suka mengirim ke kita email, jadi emailnya itu yang berisikan insentif perusahaan-perusahaan yang datang ke Singapura. Contohnya kan perusahaan itu kan kalau sekali datang bisa sampai 30, 40, 100-an orang. Mereka itu memberikan voucher sampai 100 Singapura dolar. Per orang? Iya, per orang. Sangat dan menarik. memang saya sendiri, saya pernah meeting di Singapura, insentif. Jadi itu saya klaim, itu duitnya keluar. Iya. Jadi hal-hal seperti ini mungkin dari pemerintah kita mungkin akan melakukan kembali ya Pak ya. Kalau sebelumnya kan sudah ada ya. Dulunya pernah dilakukan? Pernah dilakukan mungkin oleh Kemenparekraf. Kapal atau seperti gitu ya? Ya, memberikan free subsidi tiket ferry pernah. Tapi kalau untuk dulu Bu, sebelum pandemi ya Pak Eri, itu harga POA itu memang sebesar itu 500.000 atau kecil lagi? Tergantung harinya kan Pak ya? Dulu $20 ya Pak ya? Iya. 10 sama $20. Tergantung harinya. Masih nggak terlalu besar ya Bu? Iya. Baik. Terakhir ini pertanyaan terakhir untuk Pak Eri dulu. Apa nih harapan Bapak untuk dunia pariwisata di Kepri, khususnya di tahun 2023 ini Pak? Mungkin himbauannya juga kepada masyarakat Kepri, silakan Pak. Ya, harapan kami dari pemerintah sendiri untuk meningkatkan eksistensi teman-teman dari pelaku-pelaku usaha pariwisata. Berharap kunjungan Wisman itu lebih meningkat dari target yang kami bikin. Makanya kita dengan kewenangan yang ada di
pemerintah daerah sendiri, yaitu melakukan hal-hal yang bersifat perbaikan maupun membuka destinasi-destinasi wisata baru. Tapi kalau di luar kewenangan kita, salah satunya POA itu sendiri, kita berupaya melakukan negosiasi dengan pemerintah pusat agar bisa menekan angka dari $50 itu. Karena apa? Dari Bu Eva tadi mengatakan dengan menurunkan atau gratiskan, itu kan efek domino terhadap uang beredar. Kalau Wisman itu masuk, artinya kan menambah devisa dan meningkatkan UMKM yang ada di daerah, terutama di Batam, khususnya di Kepri pada umumnya. Ya kita berharap itu tadi kolaborasi itu tadi antara pemerintah dengan pelaku-pelaku usaha yang ada, saling bersinergi dan berkoordinasi untuk meningkatkan baik itu jumlah wisman maupun ketersediaan sarana prasarana untuk wisatawan itu sendiri. Baik, terima kasih. Kalau dari Ibu Eva, bagaimana nih harapan Ibu terhadap rekan-rekan yang terlibat dalam dunia pariwisata dan himbauannya, Bu? Seperti apa dari Asita sendiri? Ya, dari Asita sendiri, ya harapannya banyak ya Pak ya. Harapan kita sangat banyak ya. Kita selalu optimis bahwa pariwisata di Kepulauan Riau ini akan bangkit, ya khususnya tahun 2023 ya. Dan harapan kita juga seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden ya, bahwa masyarakat dianjurkan menonton konser katanya supaya ekonomi bangkit ya. Jadi mungkin kita meminta dukungan pemerintah ya, kerjasama kembali support dari pemerintah supaya bisa kita mempromosikan pariwisata di Kepulauan Riau ya. Dan ini salah satunya momentum kebangkitan pariwisata. Kalau tidak ada support dari pemerintah, kita juga akan tidak bisa jalan sendiri ya. Jadi ini adalah salah satu di mana juga perekonomian di Kepulauan Riau bisa bangkit ya. Dan kita memohon kepada pemerintah juga supaya masalah-masalah yang ada sampai saat ini yang tidak terselesaikan ya, jangan sampai di sini aja, tetap diusahakan seperti tadi POA, ferry tiket ya. Bagaimana negosiasinya? Sebenarnya kita harus ambil celah atau masalah ini kenapa sampai tidak terselesaikan ya. Mungkin apakah harus mengadakan penambahan satu operator ferry, karena kan sekarang ini mereka sangat kompak sekali, tidak mau menurunkan harga tiket ya. Dan mungkin saat ini kan kita sudah kalah dengan negara tetangga seperti Malaysia ya, Johor ya terutama. Jangan sampai kita terlena bahwa Kepri ini akan jauh tertinggal dengan Johor ataupun Singapura ya. Dimana kan karena ferry tiket ini sangat mahal ya, orang Singapura sekarang larinya ke Johor, lebih ke Johor ya daripada ke Batam. Dan mereka berpikir sangat berpikir keras, kalau I spend $20 in come to Batam ya, dia udah bisa belanja makan di Johor ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi karena mereka kebanyakan ke JPO ya, mungkin dari kita sendiri harus berbenah di sini, apa sih yang harus, mungkin yaitu dia mencari investor, apa yang harus dilakukan di Batam supaya Batam ini bangkit kembali. Menarik, atau Kepri ya, khususnya Kepri ini apakah harus ada objek wisata yang baru ya, maksudnya fasilitas objek wisata yang atau baru, dengan harga atau mungkin paket yang murah juga iya membuat seperti wahana permainan ya, maksudnya yang punya nama gitu, jangan seperti yang sebelumnya ya Pak ya, yang di Pasir Putih sana mungkin akan mengadakan seperti tempat shopping yang terbesar gitu. Kalau enggak ya kita akan tenggelam. Artinya sesuatu gitu. yang wah ya. Iya, harus sesuatu yang wah. Jadi Batam itu atau Kepri itu bisa bangkit kembali. Kan sayang Bintan itu dulunya sangat
primadona ya di Kepri, ya Pak ya. Iya. Sampai saat ini mungkin ferinya juga belum bertambah. Itu kan kita bisa lihat kalau Wisman itu masih kenaikannya nggak terlalu signifikan. Karena mungkin ada POE dengan tiket kapal juga mahal, jadi terlihat nggak menarik ya Pak jadinya. Iya. Makanya kita juga izin dulu ya, untuk tiket kapal kita berwacana untuk mengajukan ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pariwisata, untuk melakukan subsidi terhadap tiket itu, ya kan? Itu satu. Terus yang kedua, saya juga pernah berbincang-bincang dengan salah satu owner kapal yang di luar yang sudah beroperasi sekarang. Itu mereka bisa jamin tiket kapal two-way-nya itu bisa di bawah 500.000. Artinya dengan perhitungan nah itu yang yang perlu kita, maksudnya yang saya bilang tadi, perlu kita melakukan kolaborasi bersama dengan Ibu Eva bilang tadi kan, ini kan bicara owner kapal ini kan kayaknya ya orangnya itu juga, jadi dia yang mengontrol harga. Itu yang harus kita, di kita sendiri, pemerintah daerah dan provinsi tidak punya kewenangan untuk melakukan intervensi itu. Itu salah satu. Baik, terima kasih Pak Heri dan juga Bu Eva atas masukan dan juga penjelasannya kepada pemirsa di rumah dan kita di sini. Kita sama-sama berharap semoga dunia pariwisata Kepri di 2023 ini bangkit kembali, dan juga program-program dari Dinas Pariwisata juga lancar, dan program dari Arsita juga berjalan dengan baik. Baik, pemirsa di rumah, akhir kata saya Herman Asyari pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Batam TV, inspirasi Kepri. Batam TV, inspirasi Kepri. Travelers, Eksotis Kepri akan mengajak travelers mengunjungi salah satu resto lounge and grill di kawasan Harbor Bay. Hotel bintang 5 seperti Hotel Marriott melengkapi kawasan ini menjadi destinasi wisata yang menarik bagi wisatawan. Harbor Bay merupakan salah satu pelabuhan penumpang internasional yang menjadi pintu masuk bagi wisatawan asal Singapura dan Malaysia. Kawasan Harbor Bay berada di sisi laut antara kawasan Nagoya dan Batu Ampar. Kawasan ini telah menjadi pusat bisnis, hiburan, dan pariwisata di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kali ini Eksotis Kepri akan mengunjungi Alco Resto Lounge and Grill, salah satu resto bernuansa tropis tradisional Bali di kawasan ini.
Traveler Exotis Capri, kita bertemu kembali di Exotis Capri. Dan di episode Exotis Capri kali ini